Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita malam hari ini melanjutkan kembali kajian fikih, masih berkenaan dengan sunnah-sunnah yang berada di luar salat. Sebelumnya sunnah yang berada dalam salat, ini di luar salat. Poin yang keenam berbicara tentang ketika sholat menghadap kepada wajah orang. Jadi ngadap wajah orang lain. Jadi menghadap ke orang lain. Tapi yang dihadapi wajahnya. Gitu ya. Ngadap mukanya. Sholat ngadap muka orang. Kira-kira apa? Atau sholat menghadap ke api. Sholat menghadap ke api. Atau juga berhadapan dengan gambar. Surah. Surah itu artinya gambar, bukan surah. Ada surah, ada surah. Ada pakai sad, ada pakai sin. Kalau pakai sin, surah itu surat. Kalau surah gambar. Atau menghadap kepada perempuan yang sedang sholat, artinya kita berada di belakangnya. Atau pokoknya kita menghadap perempuan yang sedang sholat. Disepakati oleh ahli fikih bahwa makruh hukumnya, ini sepakat, makruh hukumnya sholat menghadap wajah manusia. Menghadap muka wong itu hukumnya makruh. Kadang-kadang tidak menghadap muka be diagainya, apa lagi menghadap mukanya. Menghadap diagai be. Ya. Jadi kalau kita sholat menghadap muka wong lain, berarti hukumnya dimakruhkan. Kenapa demikian? Karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengajarkan adab. Bagaimana adabnya ketika sholat? Dalam hadis Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu beliau sholat, ada sepatu di tengah wasatus sarir. Sarir itu dipan. Tahu dipan be? Kalau tidak tahu dipan, ranjang. Tidak tahu ranjang, bed. Itu disebut juga bahasa itu. Kemudian wa ana muttaji'ah, kata Aisyah dalam hadis itu, wa ana muttaji'ah, berbaring, bainahu wa bainal qiblah, antaranya dengan kiblat. Jadi sedang berbaring di situ. Takunu li hajah, maka aku sebenarnya ada hajat, ada kebutuhan sebenarnya, kenapa dia terguling di situ. Maka fa akrahu an aku, maka dimakruhkan dia untuk berdiri. Jangan sampai nanti berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat. Itu kenapa dimakruhkan. Wa annahu shibahus sujud lidzalika syakhs. Kenapa? Karena dianggap menyerupai. Ketika kita menghadap kepada orang lain itu takutnya dianggap menyerupai kita menyembahnya. Menyembahnya. Menghadap api,
Karena khawatir anggapannya orang itu sholatnya menyembah api. Gitu. Surah tadi bisa juga gambar. Nah, takutnya juga dianggap menyembah gambar tersebut. Atau kalau surah itu dimaknai patung, tambah lagi. Kalau surah itu dimaknai patung, tambah lagi. Gitu. Wal karahatu fihi wa yukrahu wal karahatu fihi indal Hanafiyah tahrimah. Jadi menurut mazhab Hanafi, makruhnya di sini makruhnya makruh tahriman. Makruh tahriman itu makruh yang sudah mendekati kategori haram. Tinggal dikit lagi. Istilah itu presentasinya itu dikit lagi masuk kategori haram. Nah, itu menurut mazhab Hanafi. Kenapa? Karena mazhab Hanafi dia membagi makruh itu kepada dua. Makruh tahriman dan makruh tanzihan. Nah, makruh tahriman dan makruh tanzihan. Karena mazhab Hanafi membagi makruh itu menjadi dua. Nah, itu perbedaannya. Kalau mazhab yang lain, mazhab Syafi'i, ya makruh. Nanti makruh tahrim, nanti makruh tanzih. Nah, wa yukrahu ittifaqan ay yusalliya ila nari. Nah, jadi dimakruhkan juga secara disepakati bahwa salat menghadap ke api yang sedang menyala. Menghadap api yang sedang menyala. Itu. Baik itu dia lilin, gitu kan? Pokoknya yang ada unsur apinya tadi itu, yang sedang dia nyala, maka itu makruh. Kenapa? Karena memang ada manusia yang menyembah api. Ada manusia yang menyembah api. Bahkan di sini katanya wa misbah. Misbah itu lampu. Karena lampu itu sebetulnya ada unsur apinya. Coba kamu lagi nyala tutup sedikit, keluar metu api. Nah, ya. Dan lain sebagainya. Yang ada unsur cahaya apinya maka itu dimakruhkan. Kenapa? Li'annan nar, karena api itu dianggap sesembahan yang selain Allah. Karena ada orang yang menyembah api dan tidak menyembah kepada Allah. Nah, maka solat, ketika solatnya menghadap ke api tersebut, maka dimaknai sama seperti orang itu menyembah api. Nah, itu. Kemudian dimakruhkan juga solat menghadap kepada gambar. Juga demikian. Karena ada yang menyembah gambar dibuatnya besar. Gambar itu. Ya. Ya, alhamdulillah lah, masjid kita ini bersih dia, ganti ornamen-ornamen. Nah, itu juga sebenarnya karena kan kalau terlalu banyak ornamen itu Pak, bukan tidak boleh, khawatir kekhusuannya. Allahu Akbar, siapalah yang nulis ini. Nah, gitu kan. Ngapalah warnanya ini? Seharusnya tidak cocok warna ini. Macam-macam lah gitu kan. Apalagi kalau imamnya maconya kamu dah hafal ayat yang dibaca gitu kan. Nah, itu sudah mulai itu menerawang kemana-mana, ya. Menerawang kemana-mana. Nah, itu.
Jadi maka termasuklah gambar tadi dianggap menyembah selain Allah, menyembah selain Allah. Diriwayatkan dari Aisyah berkata bahwa kana lana thawbun fihi tasawir. Dulu kami ada pakaian yang ada gambarnya di pakaian tersebut. Kalau sekarang kan banyak. Makanya kalau sholat kira-kira di belakangnya ini banyak apa tempelan-tempelan. Apalagi sekarang ya, zaman sekarang ini ya kaki. Sebentar lagi banyak yang berbagi-bagi itu kan. Itu. Ya jangan mentang-mentang kamu itu pecinta salah satu di antara mereka itu. Tak kusebutkan ininya. Itu agak tertiba di belakang itu. Ketemu yang tak sepahaman, tak sama pilihannya. Ini jadi apa? Keluar dari masjid bukannya salaman, lain gitu. Ini. Jangan. Ya. Jadi maka kalau di sholat usahakan apa? Makanya banyak orang-orang di Arab, terutama Mekah, Saudi itu dia bajunya tidak banyak warna-warnanya, Pak. Yang laki-laki itu kan warnanya putih. Kalau ada warna lain semuanya biasanya kebanyakan polos. Tidak banyak. Terkesannya tidak banyak ornamen itu. Tidak banyak gambar-gambar bajunya itu. Putih. Kalau di kita ya tidak masalah, tapi kalau baca cari yang polos saja. Nah kita ini kan banyak. Ya termasuk juga ibu-ibu ya. Ya bukan berarti tidak boleh. Sekarang kan zamannya macam-macam. Mau kena nih pun. Ada yang rambainya panjang, ada yang kembangnya lebar sebesar ida gitu kan. Ada yang kecil-kecil gitu kan. Nah ini kan di belakang itu macam-macam juga. Woi di mana lah dia beli mukena ini bagusnya ajaknya ini. Kita tanya lah sudah semayang. Kira-kira semayangnya khusyuk apa nyingok mukena. Untung alhamdulillah ini kan seluruhan tidak mungkin terjingok gitu kan. Kalau dia lagi banyak jamaahnya pasti nyingok. Atau rendonya tadi lain rendonya ini. Woi di mana lah rendo ini? Kayaknya mahal rendo ini kan. Lain kayaknya rendo ini. Beli di mana? Boleh beli di Mekah aja mukena ini. Nah itu macam-macam itu, Bu. Jadi ada gambarnya katanya. Kemudian faja'alathu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Dan itu ada di antara Rasulullah yang sedang salat. Maka fanahani, maka Nabi melarang kata Aisyah, melarangku. Apa katanya? Karahu dzalik. Maka dia ada yang memaknai makruh itu secara makna yang dibenci. Tapi secara makna syariat ditinggalkan itu mendapat pahala. Kalaupun dikerjakan tidak mengapa. Ya, tapi kita ambil kategori meninggalkannya mendapatkan pahala. Wali anna tasawir. Kenapa? Karena gambar-gambar itu tashghulul musalli bin nazari ilaiha. Disibukkan bagi orang yang sholat itu untuk nyingoknya. Masati bahasa kita itu. Jadi kalau macam-macam model bentuknya itu, Pak, biasanya kita ni kan keingin tahuan kita ni kadang-kadang tinggi. Apalagi kalau nyingok itu agak aneh dikit misalnya kan. Macam-macam bentuknya. Nah itu mulai galak bertanya-tanya. Ya tidak hanya ibu-ibu Pak, Bu ya. Bapak juga sekarang ini banyak juga. Apa nyingok caknya agak aneh, kita tanya lah itu di mana kamu beli ini. Nah,
Kalau dulu ibu-ibu baik, nengok mukenanya bagus, gitu kan? Nengok apa? Ya kalau ibu-ibu itu mukena lah. Kalau bapak kan macam-macam, baju kukunya misalnya kan. Bagi baju kukunya itu kembang-kembangnya lain misalnya kan. Mungkin agak aneh dikit modelnya. Nah, jadi menyebabkan orang itu disibukkan untuk nyingok gambar-gambar itu, sehingga apa? Menghilangkan kekhusyukan di dalam beribadah, khususnya sholat. Ya, kita tidak banyak penyingokan pikiran ini melayang kemana-mana, apalagi banyak penyingokan. Nah, banyak penyingokan, Pak. Banyak penyingokan sholat itu. Jadi kapan banyak penyingokan itu ya mulai sudah bermacam-macam. Ini kita ini apa? Imajinasi. Nah, kalau bahasa kerennya itu imajinasinya macam-macam. Macam-macam. Maka itu. Jadi sehingga apa? Sehingga sholatnya tadi tidaklah baik. Dikatakan Ahmad, yukrahu ayyakuna fil qiblah syai'un mu'allaq. Jadi juga dimakruhkan yang mengarah ke arah kiblat itu, atau kiblatnya dikatakan di sini sesuatu yang ada yang tergantung. Pokoknya kalau yang tergantung juga, pokoknya jangan sampai ada sesuatu yang aneh, Pak. Jadi kalau sholat ini menghadap kepada sesuatu yang aneh, yang dapat menghilangkan konsentrasi, nah itu dapat juga terkategori makruh. Dapat terkategori makruh. Kenapa? Tadi jangan sampai membuat kita apa? Bahkan di sini katakan mushaf au ghairi. Bahkan termasuk mushaf yang tersusun juga gitu. Yang tergantung juga misalnya. Nah, jadi kalau baca kita itu menghadap ke tempat yang memang tidak ada yang dapat mengganggu konsentrasi. Maka kalau bisa yang di depan kita ini memang istilah kalau sekarang ini, Pak, clear area. Nah, apa namanya? Clear area. Kenapa clear area? Tadi menjaga kekhusyuan di dalam ibadah, terutama sholat. Nah, kalau banyak dia pernak-perniknya, banyak istilahnya itu sesuatu yang mungkin tidak ada kaitan dengan ibadah sholat itu, yang macam-macam. Kadang-kadang tidak bisa jauh-jauh, termasuk sejadah juga, itu, Pak. Termasuk sejadah juga. Sejadah kan banyak yang ini itu kan. Nah, itu. Jadi bukan berarti yang punya sejadah memang dibuatnya indah. Sejadah itu indah, bagus dia. Tapi kadang-kadang kita juga yang sholat itu kapan dijingok di pasati kan banyak ada yang membuat gambar. Oh, ternyata sejadah ini gambarnya gambar apa? Itu dari mana mungkin dia masati? Bisa jadi pada saat Allahu Akbar. Imam kan panjang lama. Dia nunjuk ke bawah. Wih, gambar ini tidak keruangan buat gambar dari sejadah ini. Itu kan? Kenapa? Karena kita tadi kalau kita nak sengaja ngambil sejadah nak masati kan tak mungkin. Nah, ketika terbentang lagi sholat itu, ya macam-macam namanya syaitan ini kan. Dibuatnya kita itu berimajinasi, menghayal, fokusnya bukan fokus kepada mendengarkan imam membaca, tapi kita lebih fokus kepada hal yang lain. Atau termasuk juga kadang-kadang ya tadi dimasuk di sini mushaf itu adalah ini ya, apa namanya? Al-Qur'an. Jadi kalau yang dicetak itu orang Arab nyebutnya mushaful Qur'an, disebutnya mushaf. Apa itu mushaf?
Nah, lembaran, kumpulan lembaran, lembaran. Itu. Jadi itu dimakruhkan. Wala ba'sa ayyakuna mawdu'an 'alal ardi. Nah, di sini dikatakan katanya tidak apa-apa diletakkan di atas lantai. Karena kalau dia tergantung ataupun tertempel, kadang-kadang tadi menghilangkan konsentrasi atau kekhusyuan dalam beribadah, kata Ahmad. Kata mazhab Hanafi, la ba'sa bi ayyusalliya wa baina yadayhi mushaf mu'allaq aw saif mu'allaq. Kalau mazhab Hanafi katanya tidak apa-apa. Nah, pendapat ini, tadi pendapat Imam Ahmad, pendapat Ahmad mengatakan makruh. Kalau pendapat mazhab Hanafi katanya tidak apa-apa, kita sholat, di antara kita sholat itu ada Al-Quran yang tergantung ataupun juga ada pedang yang tergantung. Nah, itu mazhab Hanafi. Dia tidak apa-apa. Kenapa? Karena keduanya itu tidak disembah. Karena keduanya tidak disembah. Kenapa? Karena manusia tidak ada yang menyembah pedang. Tidak ada manusia yang mungkin kita pernah dengar, ada aliran menyembah mushaf Al-Quran. Tidak ada. Tapi kalau orang menyembah api, orang menyembah gambar, menyembah patung, itu ada. Nah, maka mazhab Hanafi mengatakan demikian. Nah, tidak apa-apa juga katanya kita sholat di atas sajadah kita. Nah, di atas tempat kita sujud itu ada gambar-gambar. Itu ada gambar-gambar. Ini menurut mazhab Hanafi. Dia tidak menyatakan tidak apa-apa. Kalau mau itu Ustaz, kami Hanafi berarti kami. Tidak boleh. Itu kan. Jangan di ujung-ujung kami ini teman ganti mazhab. Kadang mazhab ini bukan. Ya, kalaupun ada kesamaan mazhab, tetaplah kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Ah, itu gambar. Nah, sekarang dimakruhkan sholat, di depannya ada siapa? Ada perempuan yang sedang sholat. Jadi kalau nak sholat dijenguk. Nah, kira-kira ini bagiannya rombongan siapa yang sholat? Kalau kira-kira ini tempatnya adalah ibu-ibu, jangan kamu sholat di belakang situ. Di belakangnya ibu-ibu. Atau tempat itu yang sering digunakan oleh perempuan, maka dimakruhkan sholat di belakangnya atau menghadap kepada perempuan. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhiruhunna min haitsu akhirhunna Allah. Nah, jadi perempuan itu disuruh memang di belakang, ditakhirkan, di akhir. Kalau di akhir berarti posisinya ada di belakang, tidak berada di posisi depan. Jadi mohon maaf ibu-ibu ya. Jadi memang ini sudah menjadi ketentuannya bahwa ibu-ibu itu tetaplah diam di belakang. Jadi jangan kamu tersinggung. Apalah kami di belakang itulah. Emang posisinya ibu-ibu itu tetaplah di belakang. Yang di depan itu siapa? Laki-laki. Jadi jangan ada bapak ngomong, ibu-ibu ke depan. Jangan. Karena memang ibu-ibu itu harus di belakang. Ya, jadi kalau ada bapak-bapak nyuruh ibu-ibu ke depan, berarti bapak-bapak itu sudah ingin jadi ibu-ibu. Bapak yang keibuan namanya. Ya? Jadi itu Bu. Ya? Nah. Kalau ada ibu yang nak ke depan, berarti ibu yang ke bapak. Jadi memang posisikan. Nah ini. Jadi jangan terbalik. Kita ini kadang-kadang memang benarlah dunia sudah terbalik ini kan. Dunia sudah terbalik. Nah, itu kalau sholat.
Kalau di luar salat katanya amma fi ghairi shalah fala yukrahu, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, kalau di luar salat tidak ada yang memakruhkan. Tapi kalau dalam salat dimakruhkan kita salat di depan kita ada perempuan yang sedang salat. Itu yang keenam. Jadi ketika kita menghadaplah ke tempat yang tadi. Istilahnya clear area. Clear area dari orang lain, wajah orang, kemudian gambar-gambar perempuan yang sedang sholat, ataupun api yang menyala, ataupun yang ada unsur apinya di situ. Kemudian, jarak antara kita yang sholat dengan sutroh. Kita pakai sutroh nih. Kira-kira berapa jaraknya? Apakah mepetnya jaraknya itu? Apakah dia tak berjarak? Apakah jaraknya jauhnya? Kita sholatnya di sini di baris keberapa gitu kan? Ininya jaraknya tadi. Maka kata jumhur, mayoritas ulama, disunnahkan paling dekat kira-kira 3 hasta. 3 hasta. Kalau ini ya, hitungnya sini ya. 1 2 3, berarti semeter berapa kira-kira? Tapi tergantung hastanya, Pak. Yang ini badannya panjang, ya hastanya panjang. Lebih kurang lah. Ya. Jadi kalau hitung di sini 1 meter, berarti dia di sini paling tidak 80, 40. 60 lah, anggap 60 cm. Berarti kali 3 semeter 80. Ini sampai 80, dah nyampe ya. Berarti agak lebih dikit dari satu karpet. Itu yang paling dekat. Yang paling dekat. Ngitungnya dari mana? Dari mulai kaki. Kaki hitung. Ya, kedua kakinya. Hadis Bilal. Hadisnya hadis Bilal bahwa Nabi SAW masuk ke Ka'bah, maka dia Nabi salat, di antara Nabi salat itu ada dinding. Jarak dindingnya dengan Nabi salat itu lebih kurang berapa? 3 hasta tadi. Gitu ya. Itu kata Bilal, hadis Bilal. Diriwayatkan oleh Ismail dari Salamah bahwa mimbar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah di antara Nabi dan antara dinding itu kiblat kecuali apa? Qadara matamurul unz. Al-unz itu adalah lebih kurang 3 hasta dari jaraknya. Ya, itu jarak antara kita atau kaki dengan sutra. Dengan sutra itu. Kata mazhab Maliki, dijadikan antaranya dan sutra itu kira-kira pacak lewat kambing. Kambing pacak lewat. Kambing pacak lewat. Berapa di situ? Ada yang mengatakan tetap tadi. Kayaknya lebih banyak yang mengatakan 3 hasta tadi. Banyak mengatakan 3 hasta. Hadisnya apa yang disepakati dari Sahal bin Sa'ad, kana baina musalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa bainal jidar mamurru syatun. Jadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam antara dirinya yang sedang salat dan dengan dinding itu lebih kurang bisa lewat kambing. Nah, tapi kambing Arab. kambing Arab. Bukan kambing gitu. Kambing kacang. Kambing kacang kecil. Kambing Arab. Nah, lepas nanya kalau kambing Arab. Jadi itu. Jadi tempat berdirinya orang yang sholat dengan sutroh itu sepakat mazhab 4 bahwa ayyamila al-musalli anis sutrah yaminan au yasaran. Jadi dia condongnya ke kanan atau ke kiri antara dia dengan sutrah. Artinya tidak mesti harus lurus depan dia nian. Nah, dia jadi agak bergeser dikit. Tadi karena kalau dilurus nian tadi itu Allahu Akbar. Siapalah muatnya nih. Dan ada orang halus dia nih buat ini sutra ini. Makanya dia agak geser dikit. Jangan memang berhadapan. Baik dia ke kanan dikit ataupun ke sebelah kirinya. Jadi jangan letakkan tepat di hadapan maksudnya. Jangan letakkan tepat di hadapan. Kan tadi kalau letakkan tepat di hadapan tergantung apa yang kamu letakkan di situ. Tongkat misalnya. Sutra ini bisa berbentuk tongkat. Nah, tergantung tongkat tadi. Apakah tongkat itu lurus, apa tongkat itu melengkok-lengkok, banyak jenis tongkat itu. Tambah dia lurus akan menyebabkan konsentrasi kita buyar, khusyukan jadi tidak khusyuk, apalagi kalau dia banyak lekuk-lekukannya tadi. Jadi itu. Jadi agak kita miring dikit, jangan lurus tepat di hadapan. Jadi jangan langsung berhadapan dengan wajah. Jangan langsung berhadapan dengan wajah. Diriwayatkan Abu Dawud dari Miqdad bin Aswad, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ila 'udin aw ila 'umudin wala syajara illa ja'alahu ala hajaihil ayman awil aisar." Jadi tidak pernah aku melihat Nabi katanya bahwa Nabi SAW salat dia langsung menghadap ke sutroh itu. Baik sutroh itu terbuat dari apa saja, tidak pernah langsung berhadapan. Maka biasanya agak dia ke kanan atau dia agak ke kiri, tidak langsung tepat berada di hadapan yang sholat. Jadi itu yang ke-8. Tempat tegaknya di mana, meletakkannya tadi. Yang ke-9 melewati di antara orang yang sedang sholat. Kata mazhab Hanafi, yukrahu tahriman al-murur baina yadayil musalli. Jadi makruhnya makruh tahriman kata mazhab Hanafi. Kita melewati orang yang sedang sholat. Kemudian dia dianggap berdosa pada saat dia berjalan di tempat sujud orang yang sholat itu. Di tempat sujud orang yang sholat. Berdosa.
tadi memakruhkan melewatinya sedang solat. Kalau dia lewat tempat sujudnya berdosa. Jika dia pakai sutra, duna ayyakuna bainahuma ha'il ka'umudin au jidarin wa tahadat ba'du a'dha'il musalli ka muhadat ra'sil mari qadamil musalli. Ya. Jadi kalau kita ini tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat, tidak boleh itu. Makanya mungkin saya ingatkan sedikit, kalau ada yang mau sholat sunat itu bahasa kitanya jangan di muaro jangan di muaro pintu. Kenapa jangan di muaro pintu? Wong nak lewat. Makanya zaman dulu jangan duduk di muaro pintu. Rezeki tak masuk. Ya wajar rezeki tak masuk. Orang nak hantar rezeki orang. Kenapa dia adang di muaro pintu? Tak baca dibawa masuk, maksudnya itu. Termasuk solat. Tapi memang itu kayaknya menjadi tempat yang pilihan ini. Rata-rata kapan nak solat sunat, nyarilah di muaro pintu. Tak tahu. Padahal tempat yang lain banyak kok. Jadi makanya begitu masuk ke depan, solatlah di situ, sehingga sangat tidak memungkinkan orang melewati dia yang sedang solat. Tapi kalau kita solatnya di muaro pintu atau dekat dengan pintu, maka itulah yang galak membuat wong apa? Melangkai orang yang sedang solat tadi. Sudah tahu di sini bahwa pada saat melewati orang yang sedang solat itu dimakruhkan. Kalau dia ngijak tempat sujudnya, melewat tempat sujudnya berdosa. Padahal kita masuk masjid inginnya dapat pahala. Kalau mai tu ustaz urut ke masjid, diam di rumah tambah lagi. Gitu kan? Orang di masjid saja bisa dapat dosa, apalagi tak ke masjid. Nah itu. Itu ni galak terbalik. Ayo, kalau solat dapat menyebabkan orang berdosa, kalau itu dosa solat. Maknanya dibalik pengertiannya. Yang solat bisa dapat dosa, apalagi yang tak solat. Jadi begitu. Kemudian fa inna mara insan fima ba'da mawdi'i sujudil musalli aw lam yakun musalli muttakhidan sutra aw wajada ha'il walau sattara aw lam tatahadu kull a'dha'il mar ma'a a'dha'il musalli bi anna masya janibahu aw marru fil masjid wara'a sutra lam yuharrimul murur wa lam yu'thamul mar. Jadi kalau kita ada sutrohnya ataupun tidak ada sutroh tapi tidak mengenai kalau pendekasan sutroh itu, maka dia melewati batas sutrohnya itu, maka tak masalah. Makanya tadi disunnahkan kalau kita solat itu menggunakan sutroh atau pembatas, penghalang. Ya, jangan sampai apa? Jangan sampai itu menyebabkan orang lain dapat berdosa. Gara-gara siapa? Gara-gara kita sholat yang di tempat di mana di situ tempat orang lalu lalang. Kira-kira demikian. Ya. Jadi
Jadi kalaupun kita mau lewat, cari yang tempatnya kosong, yang tidak sampai mengganggu aktivitas orang yang sedang sholat. Jadi itu yang ke-9. Yang ke-9. Nah, yang ke-10, di mana tempat yang diharamkan untuk dilalui pada saat orang yang sedang sholat? Ya. Qala Hanafi, kata mazhab Hanafi, jika sholatnya di sahra, di tanah lapang yang luas, atau di masjid yang besar, maka yang diharamkan itu melalui tepat di antara orang yang sholat itu langsung. Jadi kalau kita ibaratnya ini tempat sholatnya, maka dia sholatnya tepat di situ. Tapi kalau dia jaraknya jauh, gitu kan? Misalnya dia sholat di sini, di belakang sini misalnya, kita melewatinya dari sini, itu tak mengapa. Atau dia sholatnya di situ, kita melewatinya dari jarak yang jauh, itu tak mengapa. Itu. Tapi kalau dia tempatnya dekat, dia jaraknya sini, kita lewatnya di sini, itu berarti diharamkan, tak dibolehkan di situ. Apalagi di antara kakinya, dekatnya dengan kaki. Min maudhi'i qadamah ila maudhi'i sujudi. Nah, tempatnya yang tidak diharamkan atau tempat yang diharamkan itu antara kaki dengan tempat sujud. Antara kaki dengan tempat, itulah batas yang diharamkan. Berarti kalau selebihnya boleh. Itu tempatnya ya. Fa in kana yusalli fi baitin aw masjidin shaghir. Tadi kalau masjidnya besar. Kalau masjidnya besar, maka jaraknya yang diharamkan itu tempat kaki dengan tempat sujud. Ya, tempat kaki dengan tempat sujud. Kalau masjidnya besar. Mana kalau dia sholat di rumah atau masjidnya kecil? Maka apa? Maka aqallu min arba'ina zira'an, tempatnya itu lebih kurang atau kecil dari 40 hasta. Itu 40 hasta itu berapa berarti? Kalau dikali 60 cm kali 4 berarti 240 meter. 24 meter. 24 meter. Karena 24 meter itu berarti dianggap kecil masjid. Ya, dianggap kecil. Apa 2,4 meter? 40 hasta. Lebih kurang lah ya. Pokoknya lebih kurang kecil dari 40 hasta. Maka tempat yang diharamkan dilalui itu dari mana? Dari kakinya kepada dinding tempat kiblatnya. Itu yang diharamkan. Kalau masjidnya besar, dari tempat kaki ke tempat sujudnya. Itu. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali kajian kita berkenaan dengan hal-hal sunnah di luar sholat. Maka 2 kali ya. Jadi sunnah di luar sholat yang perlu kita lakukan. Jadi kalau kita ingin dapat sunnahnya, maka janganlah melewati orang yang sedang sholat. Baik, kita akhiri panjang kita malam hari ini. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu